Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang merupakan tugas dari dosen kami mata kuliah psikologi agama. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Wahyu Alyubi, NIM 30100.214 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas UIN Alauddin Makassar. Nah, pada video ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian psikologi. Nah, yang kedua, manfaat mempelajari psikologi agama. Yang ketiga, faktor yang berperan dalam perkembangan jiwa beragama. Yang keempat, pembinaan agama pada anak. Yang kelima, pembinaan agama pada remaja. Dan terakhir, yaitu aliran psikologi analisis. Nah, baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama. Apa itu psikologi? Nah, secara bahasa, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psiki yang berarti jiwa dan logia yang berarti ilmu. Sehingga secara bahasa, psikologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah, agar lebih memahami lagi terkait definisi daripada psikologi, mari kita mendengarkan beberapa yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, yang pertama ada menurut Muhyiddin Syah. Beliau mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku terbuka, seperti berbicara, duduk, berjalan, dan lainnya. Dan tingkah laku tertutup seperti berpikir, berkeyakinan, berperasaan pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, selanjutnya ada definisi psikologi menurut Wilhelm Wundt. Nah, beliau mengatakan psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai pengalaman yang terjadi pada manusia, seperti perasaan panca indera, perasaan, pikiran, dan kehendak. Nah, yang terakhir saya kutip dari Kurt Kafka ya. Beliau mengatakan bahwa psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua. Apa sih manfaatnya mempelajari psikologi agama? Nah, ada beberapa manfaat yang kita dapat dari mempelajari psikologi agama. Ya, di antaranya yang pertama, menanamkan cara berpikir positif. Nah, berpikir positif adalah berpikir yang mengarah pada hal-hal yang bersifat baik, entah itu terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun keadaan yang sedang dihadapi. Seseorang yang memiliki pikiran positif akan selalu melihat setiap masalah dengan cara yang positif, sehingga akan jadi tidak mudah terpengaruh dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi. Manusia akan selalu memiliki keyakinan bahwa masalah yang timbul akan memiliki solusi yang tepat. Nah, manfaat yang kedua adalah menanamkan kecerdasan kreatif. Nah, selanjutnya yang ketiga, menanamkan kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional itu terdiri dari potensi-potensi positif pribadi manusia, seperti empati, memahami perasaan, mengendalikan amarah, mandiri, mampu menyesuaikan diri, memecahkan masalah dengan baik, tekun, setia kawan, ramah, serta hormat pada orang lain. Nah, manfaat yang keempat itu membangun kecerdasan spiritual. Nah, yang kelima sebagai fungsi edukatif. Yang keenam sebagai fungsi penyelamat. Nah, yang ketujuh sebagai fungsi perdamaian. Psikologi agama juga berfungsi untuk atau bermanfaat untuk mencapai manfaat relaksasi bagi jiwa dan kedamaian batin dari aspek tuntutan agama. Di mana rasa bersalah dan berdosa dapat hilang dari
seseorang apabila manusia telah menebus dosa atau kesalahan dengan bertaubat. Nah, manfaat yang kedelapan yaitu sebagai fungsi sosial kontrol. Nah, yang kesembilan, fungsi memupuk solidaritas. Nah, penganut agama secara psikologis memiliki kesamaan kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan tersebut menimbulkan solidaritas baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, psikologi agama juga berfungsi sebagai pembinaan persaudaraan yang kokoh yang dapat diwujudkan dalam sikap saling menghargai antar sesama manusia. Nah, yang terakhir, fungsi daripada psikologi agama adalah sebagai transformatif. Nah, psikologi agama juga berfungsi sebagai metode atau cara menghilangkan kebiasaan buruk untuk merubah kehidupan seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan agama yang dianutnya. Kehidupan baru tersebut berdasarkan agama dapat berdasarkan ajaran agama, dapat menegakkan kesetiaan pada adat dan norma yang dianut sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu faktor yang berperan dalam perkembangan jiwa beragama. Nah, adapun faktor yang berperan dalam perkembangan jiwa beragama ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal. Nah, adapun faktor internal itu sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, fitrah manusia. Nah, perbedaan hakiki antara manusia dan hewan adalah bahwa manusia itu memiliki fitrah atau potensi untuk beragama. Nah, setiap manusia yang lahir ke dunia ini, baik yang masih primitif maupun modern, baik yang lahir di negara komunis maupun beragama, baik yang lahir dari orang tua yang saleh maupun yang jahat, sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, menurut fitrahnya mempunyai potensi untuk beragama. Keimanan kepada Tuhan atau percaya terhadap suatu zat yang mempunyai kekuatan yang menguasai dirinya atau alam, di mana dia hidup. Dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada yang mendapat bimbingan dari agama, sehingga fitrahnya itu berkembang secara benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, faktor yang mempengaruhi kedua yaitu tingkat usia. Nah, yang ketiga, kepribadian. Nah, kepribadian menurut pandangan psikologi terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hereditas dan lingkungan. Adanya kedua unsur yang membentuk kepribadian itu menyebabkan munculnya konsep tipologi karakter. Tipologi lebih ditekankan kepada unsur bawaan, sedangkan karakter lebih ditekankan oleh adanya pengaruh lingkungan. Nah, unsur pertama bawaan merupakan faktor internal yang memberi ciri khas pada diri seseorang. Dalam kaitan ini, kepribadian sering disebut identitas seseorang yang sedikit banyaknya menampilkan ciri-ciri pembeda dan individu lain di luar dirinya. Dalam kondisi normal, memang secara individu manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian, dan perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan aspek-aspek kejiwaan, termasuk keagamaan. Nah, faktor yang keempat, faktor yang selanjutnya itu faktor kejiwaan. Kondisi kejiwaan ini terkait dengan kepribadian sebagai faktor internal. Menurut Sigmund Freud menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan ditimbulkan oleh konflik yang tertekan di alam ketidaksadaran manusia. Konflik akan menjadi sumber gejala kejiwaan yang abnormal. Gejala-gejala kejiwaan yang abnormal ini bersumber dari kondisi saraf, kejiwaan, dan kepribadian. Kondisi kejiwaan yang bersumber dari neuros ini menimbulkan gejala kecemasan neuros, obsesi, dan kompulsi dan amnesia. Nah, selanjutnya faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan itu dibagi lagi beberapa. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Nah, keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenalnya. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi bagi pembentukan keagamaan anak. Sigmund Freud dengan konsep father image mengatakan bahwa perkembangan jiwa keagamaan pada anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap bapaknya. Jika seorang bapak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, maka anak akan cenderung mengidentifikasikan sikap dan tingkah laku yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Pandangan Islam sudah lama disadari. Oleh karena itu, sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan tersebut, kedua orang tua diberikan beban tanggung jawab. Keluarga dinilai sebagai faktor dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan.
Nah, faktor eksternal yang kedua yaitu lingkungan institusional. Lingkungan institusional yang ikut mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan dapat berupa institusi formal seperti sekolah ataupun non formal, seperti berbagai perkumpulan dan organisasi. Nah, sekolah sebagai institusi pendidikan formal ikut memberi pengaruh dalam membantu perkembangan kepribadian anak itu sendiri. Nah, yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Nah, boleh dikatakan setelah menginjak usia sekolah, sebagian besar waktu jaganya dihabiskan di sekolah dan masyarakat. Meskipun longgar, namun kehidupan bermasyarakat dibatasi oleh berbagai norma dan nilai-nilai yang mendukung warganya. Karena itu, setiap warga berusaha untuk menyesuaikan sikap dan tingkah laku dengan norma dan nilai-nilai yang ada. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pembinaan pada anak. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan pembinaan pada anak-anak ya? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, melalui contoh teladan. Pembinaan anak melalui contoh teladan yaitu dengan memperlihatkan perilaku yang baik terhadap anak. Nah, melalui perilaku itu, anak dapat meniru dan mengikuti perbuatan yang baik dilakukan orang tuanya. Nah, kemudian yang kedua dengan metode nasihat. Nah, Islam sangat menganjurkan untuk memberikan anak itu dengan nasihat seperti yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Nah, cara memberikan nasihat dengan cara menerangkan suatu perbuatan kemudian menjelaskan akibat yang ditimbulkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dengan cara memberikan perhatian khusus. Nah, kemudian membiasakan anak melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang keempat, memberikan hukuman kepada si anak apabila melakukan suatu kesalahan, punishment. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pembinaan agama pada remaja. Nah, bagaimana cara membina remaja? Nah, yang pertama, pendidikan dalam keluarga. Nah, orang tua itu wajib orang tua itu adalah orang yang pertama gitu ya, dan paling utama mempunyai peranan penting dan tanggung jawab dalam pembinaan agama dalam anak-anaknya. Nah, hal ini karena secara kodrat orang tua itu diberi kepercayaan untuk mendidik, membimbing dan mengasuh anaknya. Orang tua hendaknya membina pendidikan agama bagi anak-anaknya yang remaja. Namun demikian, pembinaan agama Islam bagi remaja bukan masalah yang ringan dan bukan masalah yang harus diatasi pada masa remaja saja, melainkan harus dirintis dan dibina sejak dini. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan agama bagi remaja di sekolah. Bagaimana caranya? Guru itu mempunyai peranan penting dalam mendidik siswanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sanafiyah Faisal bahwa dalam sistem pendidikan persekolahan, diakui atau tidak, kedudukan guru itu sangat menentukan. Jumlah dan kualifikasi guru amat menjadi perhatian di dalam persekolahan. Baik, saya lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu salah satu aliran psikologi, yaitu aliran psikologi analisis. Ya, jadi aliran psikologi analisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Sigmund Freud ini dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Nah, Sigmund Freud ini berasumsi bahwa penggerak awal perilaku manusia itu berasal dari diri manusia yang terletak jauh di alam bawah sadar itu. Nah, itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologi seseorang. Nah, tekanan psikologis itu ditekan ke dalam alam bawah sadar seseorang. Kemudian menurut Sigmund Freud bahwa manusia itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. Nah, ID merupakan sumber segala psikis, sehingga ID merupakan komponen utama dalam kepribadian manusia. ID adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Nah, aspek kepribadiannya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif.
Nah, ID itu didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan timbul kecemasan dan ketegangan. Menurut Fred, ID ini mencoba untuk menyelesaikan ketegangan yang diciptakan oleh prinsip kesenangan dengan proses utama yang melibatkan proses dalam pembentukan citra mental dari objek yang diinginkan sebagai cara untuk memuaskan kebutuhan. Sebagai contoh, misal ketika merasa lapar dan haus, maka akan segera memenuhi kebutuhan tersebut dengan makan atau minum sampai ID tersebut terpenuhi. Kemudian yang kedua ada superego. Superego itu adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani realitas. Menurut Fred, ego berkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar dan tidak sadar, ego beroperasi menurut proses sekunder. Tujuan proses sekunder adalah mencegah terjadinya tegangan sampai ditemukannya suatu objek yang cocok untuk pemuasan kebutuhan. Dengan kata lain, fungsi ego adalah menyaring dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan oleh ID berdasarkan kenyataan. Kemudian komponen yang terakhir ada superego. Superego ini adalah suatu gambaran kesadaran akan nilai-nilai dan normal masyarakat yang ditanam oleh adat istiadat, agama, orang tua dan lingkungan. Pada dasarnya superego adalah hati nurani. Jadi superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian baik yang benar atau yang salah. Superego hadir dalam sadar, prasadar dan tidak sadar. ID, ego dan superego saling mempengaruhi satu sama lain. Ego bersama dengan superego mengatur dan mengarahkan pemenuhan ID dengan berdasarkan aturan-aturan yang benar dalam masyarakat, agama dan perilaku yang baik dan buruk. Mungkin ini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.